Halo siswa-siswi sekalian, apa kabar semua? Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya masih tetap semangat untuk belajar. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Pada video kali ini kita akan belajar materi tentang turunan fungsi aljabar, khususnya pada subpokok bahasan menemukan konsep turunan sebagai limit fungsi. Baiklah, kita langsung saja masuk di pembahasan materi. Sebagai ilustrasi, perhatikan gambar berikut ini. Gambar ini menjelaskan seseorang yang sedang bermain papan seluncur yang bergerak dari titik I X2, Y2 dan melayang ke udara pada titik P X1, Y1. Jadi bentuk lintasannya ini menggambarkan kurva orang yang sedang bermain papan seluncur. Jadi dia bergerak dari titik P menuju ke titik Q, atau dari titik Q mendekati titik P. Garis yang menghubungkan titik Q X2, Y2 dan titik P X1, Y1 ini disebut garis sekant atau tali busur. Dengan kemiringan atau gradien M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini rumus untuk menentukan gradiennya, di mana delta X itu sama dengan X2 kurang X1, sehingga X2 sama dengan delta X tambah X1. Dan jika delta Y sama dengan Y2 kurang Y1, maka Y2 nya sama dengan delta Y tambah Y1. Dan jika delta X itu semakin kecil, maka Q akan bergerak mendekati P. Atau jika delta X nya mendekati 0, maka nilai Q juga akan mendekati P. Maksudnya begini, bayangkan nilai delta X ini ya, jaraknya itu hampir mendekati 0, hampir tidak ada jaraknya. Itu kan artinya jarak Q dengan P juga itu hampir dekat sekali ya, gitu, hampir menyatu. Kalau delta X nya ini mendekati 0 juga, jadi mereka itu akan semakin lama semakin dekat dan akhirnya bertemu pada satu titik gitu. Sehingga gambar grafiknya dapat diilustrasikan seperti gambar ini. Dan jika nilai Y sama dengan Fx, maka gradien garis sekant PQ, jadi gradien garis sekant PQ ini garis sekant masing-masing ini bisa kita tentukan dengan rumus MPQ sama dengan F dalam kurung S2 ditambah F dalam kurung S1 per X2 kurang X1, di mana X2 nya tadi sama dengan
delta X tambah X1 berarti kalau kita ganti S2 nya ini menjadi F dalam kurung X1 tambah delta X dikurang F X1, terus X2 yang di bawah ini ganti lagi dengan X1 tambah delta X, berarti X1 tambah delta X kurang X1. Hasilnya sama dengan F dalam kurung S1 tambah delta X kurang F dalam kurung S1 per delta X. Dari persamaan tersebut kita dapat menarik definisi. Misalkan fungsi f adalah suatu relasi yang menghubungkan R ke R dan merupakan sebuah fungsi yang kontinu, dan titik P X1, Y1 dan titik Q dalam kurung S1 tambah delta X, Y1 tambah delta Y pada kurva F. Garis sekan menghubungkan titik P dan Q dengan gradien M sekan. Dapat kita hitung dengan rumusnya sama dengan F dalam kurung S1 tambah delta X kurang F dalam kurung X1 per delta X. Jika kita amati pada gambar yang kedua ini, apabila titik Q mendekati P, maka delta X nya juga akan mendekati 0, sehingga kita bisa peroleh garis singgung di titik P dengan gradien M PGS atau M persamaan garis singgung maksudnya. Jadi ini sama dengan limit dari delta X menuju 0, kita tuliskan seperti ini, tanda segitiga S kemudian tanda panah ke kanan, terus di depannya ada angka 0. Ini dibaca delta X mendekati 0. Jadi limit delta X mendekati 0 dari F dalam kurung S1 tambah delta X dikurang F dalam kurung X1 per delta X, dengan catatan jika limitnya ada. Dari perhitungan matematis ini, kita dapatkan definisi kedua mengenai gradien garis singgung, yaitu misalkan f adalah fungsi kontinu bernilai real dan titik P dengan koordinat x1, y1 pada kurva f, gradien garis singgung di titik P dalam kurung x1, y1 adalah limit gradien garis sekan di titik P dalam kurung x1, y1, atau ditulis M GS atau M garis singgung sama dengan limit delta X mendekati 0 dari M sekan sama dengan limit delta X mendekati 0 dari F dalam kurung X1 tambah delta X dikurang F dalam kurung X1 per delta X. Mungkin kalau tanpa contoh ini sedikit membingungkan. Untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal 1. Tentukan gradien garis singgung kurva fx sama dengan s kuadrat tambah 3s kurang 4 di titik 2,6. Jadi penyelesaian adalah sebagai berikut. Nah, kita mau mencari MPGS-nya, yaitu gradien persamaan garis singgung. Lihat rumus dari persamaan MPGS-nya seperti apa. Jadi rumusnya itu adalah limit delta X mendekati 0 dari fx1 tambah delta X dikurang fx1 per delta X. Bisa dilihat di sini. Jadi kita butuh nilai fx1. X1-nya yang mana? Jadi x1-nya itu sama dengan 2 yang ini. Kemudian kita butuh juga nilai dari f dalam kurung x1 tambah delta X. Jadi kita tentukan dulu kedua nilai ini.
yaitu yang pertama fx1 nya sama dengan berapa, kemudian f dalam kurung x1 tambah delta x nya sama dengan berapa. Kita ketahui bahwa fx nya kan sama dengan x kuadrat tambah 3x kurang 4. Nah, x1 nya sama dengan 2 atau f dalam kurung 2 sama dengan, nah kalau kita ganti x ini dengan 2, maka di ruas kanan yaitu x kuadrat tambah 3x kurang 4, x nya kita ganti 2. Itu artinya jadi sama dengan 2 pangkat 2 tambah 3 kali 2 kurang 4. Jadi di sini x nya kita ganti 2, ingat itu ya. Lalu kita peroleh 4 tambah 6 kurang 4, hasilnya 6. Itulah nilai dari fx1 nya. Kemudian kita cari lagi f dalam kurung x1 tambah delta x. Jadi ini sama dengan f dalam kurung 2 tambah delta x. X1 nya tadi kan sama dengan 2. Jadi sama dengan 2 ditambah delta x pangkat 2. Jadi setiap ada x ganti dengan yang di dalam f ini, yang di dalam kurung ini. Jadi 2 tambah delta x pangkat 2 tambah 3 dikali 2 tambah delta x kurang 4. 2 tambah delta x, kalau kita kuadratkan, kita akan dapatkan 4 ditambah 4 delta x tambah delta x kuadrat. Kemudian 3 dikali 2 tambah delta x, hasilnya 6 ditambah 3 kali delta x. Kemudian kita kurangi dengan 4. Hasil perhitungan ini semua adalah delta x kuadrat tambah 7 delta x tambah 6. Nah, di sini tinggal kita tentukan MPGS-nya. Dengan rumusnya adalah MPGS sama dengan limit delta x mendekati 0 dari f dalam kurung x1 tambah delta x kurang f dalam kurung x1 per delta x. Jadi MPGS sama dengan limit delta x mendekati 0 atau menuju 0 dari f dalam kurung 2 tambah delta x kurang f2 per delta x. Selanjutnya kita dapatkan MPGS sama dengan limit delta x mendekati 0 dari delta x kuadrat tambah 7 kali delta x tambah 6 kurang 6. Ini tadi hasil dari f2 tambah delta x untuk delta x kuadrat tambah 7 delta x tambah 6 ya. Ini tadi ya, sudah kita cari, kurangi 6. Kemudian per delta x. Jadi MPGS nya sama dengan limit delta x mendekati 0 dari delta x kuadrat tambah 7 delta x. Karena 6 kurang 6 itu sama dengan 0, jadi hasilnya sama dengan ini saja. Limit delta x mendekati 0 dari delta x kuadrat tambah 7 kali delta x per delta x. Ini bisa kita tuliskan menjadi limit delta x mendekati 0 delta x kuadrat per delta x tambah limit delta x mendekati 0 7 delta x per delta x. Jadi bisa dipisah seperti ini. Nah, limit delta x mendekati 0 dari delta x kuadrat per delta x, karena delta x nya ini bisa kita anggap, kalau mendekati 0 anggaplah itu sama dengan 0 ya. Jadi ini hasilnya sama dengan 0. Kemudian limit delta x mendekati 0 dari 7 delta x per delta x. Ini delta x nya kan habis. Jadi limit karena delta x nya habis, jadi 7 saja. Jadi 0 tambah 7 sama dengan 7. Itu artinya gradien persamaan garis linggungnya yang kita peroleh dari perhitungan ini semua sama dengan 7. Kemudian jangan lupa tulis jawaban akhirnya. Jadi gradien garis linggung kurva fx sama dengan x kuadrat tambah 3s kurang 4 di titik
2,6 sama dengan 7. Selanjutnya kita akan membahas persamaan garis singgung. Ingat, rumus untuk mencari persamaan garis singgung adalah Y dikurangi 1 sama dengan MPGS dikali S kurang X1. Contoh penerapannya, lihat contoh soal 2. Tentukan persamaan garis singgung kurva Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat tambah 4X di titik min 1, min 3. Jadi langkah pertama cari dulu MPGS-nya. Cara mencari MPGS seperti contoh 1 tadi. Jadi kita jawab, diketahui Fx sama dengan X kuadrat tambah 4X. Kemudian F1-nya di sini X1-nya adalah min 1. Jadi F dalam kurung min 1. Itulah Fx1-nya. Jadi sama dengan min 1 pangkat 2 tambah 4 dikali min 1. Jadi ini hasil dari kita mensubstitusikan min 1 ke dalam fungsi X. Jadi hasilnya sama dengan 1 kurang 4 sama dengan min 3. Itu nilai dari Fx1. Berikutnya kita cari lagi F X1 tambah delta X. Jadi X1-nya karena sama dengan min 1 berarti kita tulis F dalam kurung min 1 tambah delta X. Lalu min 1 tambah delta X ini kita masukkan ke dalam fungsi Fx, yaitu X kuadrat tambah 4X. Jadi X-nya ganti dengan min 1 tambah delta X. Jadi ini sama dengan min 1 tambah delta X dalam kurung pangkat 2 ditambah 4 dikali min 1 tambah delta X. Kemudian kita hitung mulai dari min 1 tambah delta X pangkat 2. Ini hasilnya min 1 kuadrat kurang 2 kali delta X tambah delta X kuadrat. Kemudian dikurangi 4 ditambah 4 kali delta X. Ini hasil dari perkalian 4 dikali min 1 tambah delta X. Jadi kita peroleh sama dengan 1 kurang 2 kali delta X tambah delta X kuadrat kurang 4 tambah 4 kali delta X. Ini sama dengan delta X kuadrat tambah 2 kali delta X kurang 3. Selanjutnya, karena kita sudah mendapatkan nilai dari Fx1 dan juga nilai F dalam kurung X1 tambah delta X, maka kita sudah bisa mencari MPGS atau gradien persamaan garis singgungnya dengan rumus sama dengan, mungkin supaya jelas saya perbesar, dengan rumusnya adalah limit delta X mendekati 0 F dalam kurung min 1 tambah delta X. Ini kalau kita hubungkan dengan rumus umumnya, yaitu F dalam kurung X1 tambah delta X kurang Fx1 pada delta X. Jadi langsung saja kita substitusikan yang kita sudah dapatkan tadi di atas. Jadi F dalam kurung min 1 tambah delta X dikurang F dalam kurung min 1 per delta X. Jadi ini sama dengan limit delta X mendekati 0 dari delta X kuadrat tambah 2 kali delta X dikurang 3 dikurang dalam kurung min 3. Jadi ini hasilnya kan sudah jelas ya di atas. Jadi kita peroleh selanjutnya sama dengan limit delta X mendekati 0 dari delta X kuadrat tambah 2 kali delta X kurang 3 tambah 3 per delta X. Min 3 tambah 3 itu 0. Jadi sama dengan limit delta X mendekati 0 dari delta X kuadrat tambah 2 kali delta X per delta X. Bentuk ini bisa kita tuliskan menjadi limit delta X
mendekati 0 dari delta x kuadrat per delta x tambah limit delta x mendekati 0 2 delta x per delta x. Limit delta x mendekati 0 dari delta x kuadrat per delta x ini sama dengan 0. Kemudian limit delta x mendekati 0 dari 2 delta x per delta x ini hasilnya sama dengan 2. Jadi 0 tambah 2 sama dengan 2. Itulah gradian persamaan garis singgungnya atau MPGS-nya. Selanjutnya kita menentukan persamaan garis singgungnya dengan rumus Y kurang Y1 sama dengan MPGS dikali X kurang X1, dimana Y1-nya di sini sama dengan min 3, kalau X1-nya itu sama dengan min 1. Sehingga kita peroleh persamaan Y kurang Y1 sama dengan MPGS dalam kurung X kurang X1. Lalu kita substitusikan nilai Y1 kemudian MPGS sama X1-nya. Kita dapatkan Y kurang dalam kurung min 3, ini adalah nilai Y1. Jadi yang ini. MPGS-nya tadi sama dengan 2 dikali X kurang X1. X1-nya sama dengan min 1. Jadi dikurang dalam kurung min 1. Min ketemu min jadi plus, jadi Y tambah 3 sama dengan 2 dikali, ini juga sama, min kali dalam kurung min 1 hasilnya plus 1. Jadi 2 dikali dalam kurung X tambah 1. Atau Y tambah 3 sama dengan 2X tambah 2. Jadi Y sama dengan 2X tambah 2 kurang 3, Y sama dengan 2X kurang 1. Atau bisa ditulis dengan bentuk lainnya, Y kurang 2X tambah 1 sama dengan 0. Jadi seperti itu anak-anak. Lanjut lagi kita ke slide berikutnya. Jadi rangkuman materi dari apa yang sudah kita bahas tadi adalah sebagai berikut. Jadi silakan kalian tulis dengan cara mempause video ini. Kalau sudah, silakan lanjut mengerjakan soal latihan. Seperti biasa, tugas yang sudah kalian kerjakan silakan dikirimkan di form kumpul tugas pada Google Classroom yang sudah kita buat. Jadi demikian siswa-siswi sekalian pembahasan materi dalam video ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran yang selanjutnya.